Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pagi, Jumat 15 November 2014. Saya Abu Musa, selamat datang di kajian Jumat pagi. Pagi ini ketika saya buka komputer, seperti biasanya, sebelum memulai kerja, saya buka YouTube untuk sekedar mendengarkan ceramah agama. Ada yang menarik sebab algoritma YouTube memberikan kepada saya sebuah judul seperti ini. Cara khatam Quran. Videonya short, linknya nanti akan saya cantumkan. Saya pun mendengar cuplikan video tersebut. Seperti ini bunyinya. Targetnya khatam misalnya satu kali, berapa juz? 30 juz. Kalau mau gampang bagi 30, berarti satu hari berapa? 1 juz. Paling gampang lagi, supaya nggak capek ngajinya, supaya nggak capek. Bagi Ustadz tersebut memberikan tips bagaimana caranya mengkhatamkan Al-Quran dalam kurun waktu yang dekat. Misalnya khatam 1 bulan atau 30 hari. Karena Al-Quran adalah 30 juz, maka cukup sehari 1 juz. Agar tidak berat, dibagi lagi menjadi 5 dan dibaca dengan sholat 5 waktu. Jadi, total sehari yang harus dibaca adalah 28 ayat per 5 waktu, setelah dan sebelum sholat. Ada lagi bahkan yang lebih ekstrim. Katanya, menurut Ustadz yang satu ini, ada yang khatam satu hari 360.000 kali. Mari kita dengarkan ceramahnya. Di antara keramatipun guru Imam Sa'roni, niku satu hari itu khatam 360.000. Satu hari. Semuanya sampai 360.000. Bayangkan, jika statement itu benar, kita pakai logika kita. Dalam satu hari ada 24 jam. Dalam 1 jam ada 60 menit. Dalam 1 menit ada 60 detik. Itu berarti dalam satu hari sama dengan 60 kali 60 kali 24, sama dengan 86.400 detik. Kalau dalam sehari bisa khatam 360.000 kali, maka dalam 1 detik khatam 4 kali. Apa ini masuk akal? Sebenarnya saya tidak peduli mau berapa kali khatam dalam 1 hari, 1 minggu, bahkan 1 bulan. Karena itu semua adalah apa kata manusia. Tapi mari kita lihat apa kata Tuhan. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya, engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi, kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu, kami memberi petunjuk pada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Quran Surat Asy-Syura ayat 52. Kata Allah di dalam Al-Quran itu, dia menyatakan bahwa Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Darinya, kita yang tidak tahu menjadi tahu. Dengannya juga, Allah memberitahu bahwa Al-Quran adalah petunjuk atau hudan. Mari kita lihat lagi apa kata Tuhan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Kata Allah di dalam Al-Quran, dia menyatakan kalau Al-Quran selain sebagai petunjuk bagi manusia, dia juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Mari kita lihat lagi apa kata Tuhan. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Imran ayat 138. Kata Allah di dalam Al-Quran, dia menyatakan kalau Al-Quran juga merupakan keterangan yang jelas untuk semua manusia. Bahkan Allah tegaskan kalau Al-Quran itu tidak hanya untuk umat Islam, tapi juga untuk semua manusia. Huda linnas dan bayanu linnas. Saya pun bertanya-tanya atas statement kata manusia yang berada di YouTube tadi, yaitu bagaimana caranya mengetahui pengetahuan yang Allah berikan dalam Al-Quran tentang alam semesta, perintah, maupun larangan, serta hukum-hukumnya, jika cara membacanya hanya teksnya saja, bahkan kejar-kejaran bagaimana cara penghatamannya. Tentunya, dengan cara kejar-kejaran seperti ini, cara penghatamannya tidaklah mungkin sampai kepada mengetahui pengetahuan yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Sebab untuk mengetahuinya, kita juga mesti mengetahui artinya, konteksnya, asbabun nuzul, serta interpretasi suatu ayat. Oleh karena itu, Allah justru melarang sendiri untuk membaca Al-Quran itu dengan cara yang cepat-cepat atau terburu-buru. Perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak tergesa-gesa. Quran Surat Qiyamah ayat 16. Jadi, masih mau mempertahankan apa kata manusia atau kita dengarkan apa kata Tuhan? Saya Abu Musa, sampai ketemu lagi di kajian Jumat pagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.